Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 saya, Dr. Popi Rahman MPD, dan dosen pembimbing 2 saya, Muhammad Solihin MPDI. Serta yang saya muliakan dan saya cintai kedua orang tua saya yang selalu menyertai langkah saya dengan doa dan dukungannya. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Sukmawati, NIM 7273. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan yang baik ini, izin saya memulai presentasi proposal tugas akhir saya yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam sebagai role model dalam internalisasi karakter religius siswa di Madrasah Sanawiyah Islamiyah Krejingan Probolinggo. Alasan saya memilih judul penelitian ini, guru pendidikan agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai menyampaikan materi, tetapi juga sebagai figur yang dicontohkan dalam sikap, perilaku, dan praktik keagamaan sehari-hari. Pembentukan karakter religius menjadi sangat penting untuk membentengi siswa dari pengaruh negatif. Oleh karena itu, penelitian tertarik mengkaji bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam menginternalisasikan nilai-nilai religius kepada siswa di Madrasah Sanawiyah Islamiyah Krejingan Probolinggo, sehingga dapat diketahui bentuk keteladanan, strategi yang digunakan, serta dampaknya terhadap perilaku keagamaan siswa. Latar belakangnya adalah pendidikan agama Islam memiliki peran strategi dalam membentuk kepribadian siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Melalui pembelajaran PAI, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang ajaran Islam, tetapi juga diarahkan untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Guru pendidikan Islam berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan keteladanan atau role model yang menunjukkan sikap religius seperti disiplin, beribadah, jujur, bertanggung jawab, dan peduli sosial. Madrasah Sanawiyah Islamiyah Krejingan Probolinggo telah menerapkan berbagai program religius seperti sholat duha berjamaah, tadarus Al-Quran, dan membiasakan doa bersama sebagai upaya membentuk karakter siswa. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya kedisiplinan siswa. Selain itu, keterbatasan waktu dan beban kerja guru juga menjadi tanggung jawab dalam pembinaan karakter religius. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji secara mendalam peran guru pendidikan Islam sebagai role model, strategi internalisasi nilai religius, serta faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk karakter religius siswa. Fokus masalahnya adalah penelitian ini berfokus pada peran guru pendidikan agama Islam sebagai teladan dalam membentuk karakter religius siswa di Madrasah Sanawiyah Islamiyah Krejingan. Kajian meliputi bentuk keteladanan guru, strategi yang digunakan dalam internalisasi nilai religius, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap perilaku keagamaan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana peran
guru pendidikan agama Islam sebagai role model dalam membentuk dan menginternalisasikan karakter religius siswa di Madrasah Sanawiyah Islamiyah Krejingan. Yang kedua, bagaimana bentuk keteladanan guru pendidikan agama Islam dalam sikap, perilaku, dan membiasakan religius di lingkungan sekolah. Tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam sebagai role model dalam bentuk dan menginternalisasikan karakter religius siswa di MTS Islamiyah Krejingan. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk keteladanan guru pendidikan agama Islam dalam sikap, perilaku, dan membiasakan religius di lingkungan sekolah. Manfaat penelitian adalah secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan serta memperkaya kajian dalam bidang pendidikan agama Islam. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan refleksi bagi guru pendidikan Islam untuk meningkatkan keteladanan sebagai masukan bagi lembaga pendidikan dalam mengembangkan strategi pendidikan karakter, serta mendorong siswa untuk meneladani perilaku guru dan menginternalisasikan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Kajian penelitian terdahulu adalah uraian atau telaah terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian, menemukan persamaan dan perbedaan, serta mengidentifikasikan celah penelitian atau research gap. Kajian ini berfungsi sebagai landasan dalam menyusun penelitian, memperkuat argumen ilmiah, serta menunjukkan posisi dan kebaruan atau novelty penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini disusun oleh Ma'rifatul Ifah Abdul Hamid dan Bahruddin Zaini tahun 2022. Pembahasan peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter siswa dengan menekankan konsep pendidikan karakter secara umum, baik dari segi pengertian maupun kajian teoritisnya. Perbedaannya dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian saya lebih spesifik dari peran guru pendidikan agama Islam sebagai role model dalam menginternalisasikan karakter religius siswa di lingkungan madrasah. Bab 2. Yang pertama, yang A, peran guru pendidikan agama Islam. Guru pendidikan agama Islam adalah merupakan pendidikan revisional yang memiliki tugas pendidikan mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta mengevaluasi peserta didik sesuai ajaran Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, guru pendidikan agama Islam tidak hanya berperan sebagai menyampaikan materi, tetapi juga sebagai pembina akhlak, membentuk karakter, motivator, fasilitator, dan pembimbing spiritual yang menanamkan nilai-nilai religius pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Guru dituntut memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, serta mampu menjadi teladan maupun sikap sabar, jujur, disiplin, dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, B, konsep role model dalam pendidikan agama Islam. Role model merupakan figur yang dijadikan teladan dalam sikap dan perilaku guru pendidikan agama Islam. Sebagai role model dituntut menunjukkan konsisten dalam ibadah, sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, serta berperan sebagai pembimbing dan motivator spiritual yang menginspirasikan nilai-nilai Islam. Dalam pembelajaran, keteladanan yang konsisten lebih efektif dibandingkan teori karena siswa cenderung meniru perilaku nyata, sehingga internalisasi nilai religius terjadi melalui interaksi langsung dan pembiasaan. Yang C, internalisasi karakter religius.
Internalisasi merupakan proses penanaman dan penghayatan nilai secara sadar dan berkelanjutan hingga menjadi bagian dari kepribadian individu yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dalam konteks pendidikan Islam, internalisasi tidak hanya sebatas penyampaian materi, tetapi proses mendalam yang menanamkan nilai-nilai religius sehingga membentuk karakter siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Karakter religius sendiri mencangkup sikap taat beribadah, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan peduli sosial sebagai wujud hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Bab 3, yang pertama pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan jenis penelitian studi kasus, pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena tentang peran guru pendidikan agama Islam sebagai role model dalam internalisasi karakter religius siswa secara alamiah di lingkungan sekolah. Yang kedua, kehadiran penelitian. Penelitian berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam pengumpulan dan analisis data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti hadir di lokasi penelitian untuk memahami kondisi secara mendalam dengan tetap menjaga objektivitas sebagai pengamatan pasif. Selain itu, penelitian membangun hubungan baik dengan informan, bersikap netral, serta mengumpulkan data secara sistematis agar hasil penelitian akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang ketiga yaitu data dan sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer berasal dari observasi dan wawancara dengan guru pendidikan agama Islam, kepala madrasah, dan siswa terkait keteladanan guru, strategi internalisasi, nilai religius, serta faktor pendukung dan penghambat. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah diperoleh dari dokumen seperti profil sekolah, program keagamaan, dan arsip kegiatan. Pemilihan informat dilakukan secara purposif agar data yang diperoleh relevan dan mendalam. Ini pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Observasi adalah dilakukan untuk mengamati secara langsung perilaku, aktivitas, serta keteladanan guru dan karakter religius siswa di lingkungan madrasah. Wawancara. Wawancara adalah digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari guru pendidikan agama Islam, kepala madrasah, dan siswa mengenai proses internalisasi nilai religius. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah dimanfaatkan untuk melengkapi data melalui arsip, foto, dan dokumen terkait kegiatan keagamaan, serta program pembinaan karakter religius di sekolah. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. 2, penyajian data. 3, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang terakhir, pengecekan keabsahan. Adalah data dalam penelitian ini bertujuan memastikan data yang diperoleh valid, akurat, dan dapat dipercaya. Uji keabsahan dilakukan melalui 4 aspek. Yang pertama yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.